Yang pertama qada sholatnya, qada sholat. Jadi perempuan yang haid walaupun tidak wajib melaksanakan sholat bukan berarti terlepas dari yang namanya qada sholat. Bukan berarti terlepas. Dalam istilah fikih, haid itu disebut dengan mani'us sholah. Kalau panjenengan belajar Sulamut Taufik, belajar Fathul Qarib, di situ ada mawani'us sholah, hal-hal yang mencegah dilaksanakannya sholat. Ada bermacam-macam. Salah satunya adalah haid, nifas, lalu ada gila, lalu ada epilepsi, lalu ada pingsan. Nah, mawani'us shalah termasuk di dalamnya adalah haid dan juga nifas. Bukan berarti kemudian karena dia haid tidak wajib qada sholat akhirnya terlepas. Tapi ada yang namanya ja'al mani', zalal mani'. Kalau dalam istilah pesantrennya biasanya seperti itu. Ja'al mani' dan zalal mani'. Saat datangnya haid berarti ja'al mani'. Kalau haidnya datang dalam waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat tersebut sementara ia belum melaksanakannya, contoh, masuk waktu zuhur jam 12 WIB, kemudian pada pukul 12 lebih 10 menit dia haid sedangkan dia belum melaksanakan sholat zuhur, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur. Ketentuannya untuk ja'al mani' adalah ketika haidnya datang dalam waktu sholat dan sudah melewati waktu yang cukup digunakan untuk sholat seringan mungkin. Maksudnya bagaimana seringan mungkin? Ya hanya fardu-fardunya saja. Coba panjenengan bayangkan, kira-kira orang itu kalau sholatnya cuma fardunya saja butuh berapa menit? Sholat zuhur lah, 4 rakaat, hanya baca Fatihah. Yang penting tumakninah. Kira-kira 4 rakaat ini apakah butuh 5 menit? Tidak sampai 5 menit ya. 2 menit? Culat-culit nih loh. Adik saya itu sholat 2 menit kayaknya ya. 3 menit ya, mungkin 2 menit, 3 menit ya. 2 menit, 3 menit insya Allah. 3 menit lah kita bikin ganjil saja. 3 menit lah, mungkin sekitar 3 menit. Tidak sampai 5 menit. Orang sholat cuma Fatihah toh, kemudian yang penting tumakninah. Itu kan paling 3 menit ya, 3 menit 4 rakaat. Jadi kalau sudah lewat 3 menit waktu zuhur, kok dia belum sholat, ternyata keduluan datang haid, maka sholat zuhurnya wajib untuk diqadha. Nah seperti itu. Hal ini berlaku untuk selain daimul hadath. Untuk daimul hadath, kewajiban mengqadhanya adalah ketika datang haid dalam waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat dan bersuci sementara ia belum melaksanakannya. Dalam konsep daimul hadath, wudunya itu harus sudah masuk waktu sholat. Sehingga kalau untuk daimul hadath, kewajiban mengqadha sholatnya itu kalau sudah melewati waktu yang cukup digunakan bersuci plus sholat. Kira-kira berapa menit ini? Bersuci plus sholat. Kalau untuk perempuan nggak usah ngitung antrinya, tapi nggih, coba kira-kira berapa? Istinja, wudu, apakah cukup 5 menit? Kurang? Bagaimana itu istinjanya? Kurang 5 menit? Kurang 5 menit? Panjenengan apa saja yang dibasuh itu? Sepertinya cukup 5 menit. Saya istinja 5 menit. Panjenengan apa saja yang dilakukan itu di dalam jeding? Istinja normal. Oh, ini istihadah ya. Nyumpel-nyumpel dan lain-lain ya kita andaikan lah wes. Kita andaikan sak sholatnya, sak rukuhannya semua 15 menit beres. Ngerti ya? Bisa kayaknya 15 menit beres. Jadi semisal 15 menit untuk daimul hadath sudah lewat waktu zuhur 15 menit kok belum sholat namun ternyata keduluan waktu haidnya, maka berarti dia wajib mengqadha sholat zuhur.
Untuk ja'al mani', maka yang wajib diqadha adalah sholat saat itu saja. Tidak perlu mengqadha sholat sebelumnya, tidak perlu mengqadha sholat setelahnya, tidak perlu. Hanya sholat saat waktu itu saja. Jadi semisal di sini qadha zuhur, ya zuhur saja, tidak perlu mengqadha sholat asar.